gimana kalau ada seseorang dari masa lalu tiba-tiba aja muncul di zaman kita sekarang, dan dia bawa bukti yang mustahil buat disangkal. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu kasus perjalanan waktu yang paling bikin pusing yang pernah ada, kisah Sergei Ponomarenko. Bayangin deh, Anda lagi jalan-jalan santai di kota, terus tiba-tiba ketemu orang yang panik banget dan ngaku kalau dia baru aja lompat hampir 50 tahun ke masa depan. Kedengarannya mustahil? Mungkin banget, tapi klaim luar biasa inilah yang jadi inti dari semua misteri ini. Sebuah lompatan waktu selama 48 tahun. Itulah jarak yang diklaim udah ditempuh sama seorang pria, cuma dalam sekejap mata. Oke, mari kita mulai ceritanya dari awal. Kisah ini dimulai di hari yang biasa-biasa aja di ibu kota Ukraina, Kiev. Tapi pertemuannya sama sekali nggak biasa. Jadi, pada tanggal 23 April 2006, polisi di Kiev nemuin seorang pria yang kelihatannya, kayak orang linglung. Pakaiannya kuno banget dan mukanya bener-bener bingung. Waktu polisi nanya, pria itu malah nanya balik sesuatu yang aneh. Ini di mana dan tanggal berapa sekarang? Jawaban polisi bikin dia shock berat. Dan disinilah ceritanya jadi gila. Dia ngotot, beberapa saat yang lalu ini masih tahun 1958. Buat polisi ini sih udah jelas kedengarannya kayak omongan orang yang lagi nggak beres pikirannya. Pria itu namanya Sergei Ponomarenko. Buktinya, dia nunjukin kartu identitas era Soviet yang nunjukin dia lahir tahun 1938. Tapi disinilah keanehan pertamanya muncul. Kalau lahir tahun segitu, harusnya umurnya 68 tahun kan? Tapi pria yang ada di depan polisi ini jelas-jelas baru umur 20-an. Ceritanya kedengeran ngaco banget, jadi polisi membawanya untuk diperiksa. Tapi di sana, di tengah semua keraguan itu, Sergei nawarin satu-satunya bukti fisik yang dia punya, sebuah benda dari masa lalu. Dia bawa sebuah kamera jadul. Dia memohon ke polisi, kalau mereka nggak percaya sama omongannya, cuci aja film yang ada di dalamnya. Benda inilah satu-satunya kunci buat ngebuktiin ceritanya yang kedengaran mustahil itu. Nah, bagian ini yang benar-benar menarik. Waktu diperiksa sama ahli fotografi, hasilnya aneh banget. Kameranya itu model yang udah berhenti diproduksi lebih dari 30 tahun, tapi kondisinya kayak baru keluar dari toko. Film di dalamnya juga jenis yang langka banget, udah lama nggak ada. Tapi entah gimana, kondisinya masih sempurna dan bisa dicuci. Tentu aja, ini kan pertanyaan utamanya. Kira-kira apa yang bakal muncul dari foto-foto yang diambil dari masa lalu ini? Pas filmnya dicuci, hasilnya benar-benar mencengangkan. Ada foto-foto kota Kiev di tahun 1950-an, foto Sergei bareng seorang wanita muda yang dia bilang itu tunangannya, Valentina. Dan yang paling aneh, foto terakhir nunjukin objek aneh berbentuk lonceng di langit, sebuah UFO. Sergei bilang, pas dia motret UFO itulah, dia tiba-tiba udah ada di tahun 2006. Ceritanya udah cukup aneh kan? Tapi tunggu dulu, misteri ini bakal jadi jauh lebih dalam. Tepat waktu pihak berwenang mikir mereka bisa nahan dia, Sergei ngelakuin hal yang mustahil lagi. Karena kasusnya yang aneh banget, Sergei ditempatkan di kamar terkunci di rumah sakit jiwa buat observasi lebih lanjut. 2 hari kemudian, tanggal 25 April, para staf ngecek kamarnya. Dan Sergei udah nggak ada, lenyap. Padahal pintu dan jendelanya terkunci dari luar. Rekaman CCTV nunjukin dia masuk ke kamar, tapi nggak ada satupun rekaman yang nunjukin dia pernah keluar. Dia hilang begitu saja. Polisi udah pusing 7 keliling. Sergei hilang dari kamar yang terkunci rapat. Sekarang, mereka cuma punya satu petunjuk terakhir, wanita yang ada di dalam foto itu. Mereka akhirnya mutusin buat nyari wanita di foto itu. Tunangan Sergei yang namanya Valentina Kuraishi. Kalau dia beneran ada dan masih hidup, mungkin dia bisa kasih jawaban. Dan disinilah titik krusialnya. Mereka berhasil nemuin dia. Valentina Kuraish ternyata masih hidup, seorang wanita berumur 74 tahun. Dan dia mengkonfirmasi semuanya. Dia bilang kalau tunangannya, Sergei Ponomarenko, emang hilang secara misterius di tahun 1958. Dan yang lebih bikin kaget lagi, dia ngeluarin album foto lama dan nunjukin foto yang sama persis dengan yang baru aja dicuci dari kamera Sergei. Tapi, cerita dari Valentina nggak berhenti sampai di situ. Dia nyimpen satu bukti terakhir, sebuah benda yang ditinggalin Sergei yang bahkan lebih susah buat dipercaya. Kata Valentina, setelah menghilang, Sergei sempat muncul lagi sebentar di tahun 70-an. Dia nggak lama di sana, tapi dia ninggalin sesuatu buat Valentina, sebuah foto. Foto ini benar-benar luar biasa. Sergei bilang ke Valentina kalau foto ini diambil di masa depan, tepatnya di tahun 2050.
Foto itu nunjukin kota Kiev dengan gedung-gedung pencakar langit super futuristik yang bahkan belum ada di tahun 2006. Ini adalah foto dari masa depan yang belum terjadi. Dan ternyata bukan cuma foto loh, penyelidik nemuin rekaman radio dari tahun 70-an yang nampilin Sergei. Di sana, dia bikin pernyataan samar tentang masa depan. Bilang kalau apa yang kedengaran kayak fiksi ilmiah bakal jadi kenyataan sebentar lagi. Nah, ini bagian yang paling luar biasa. Di siaran radio itu, Sergei ngejelasin teknologi masa depan dengan akurasi yang bikin merinding. Dia ngomongin soal perangkat komunikasi portabel yang bakal dipunya semua orang, mesin yang manasin makanan pakai energi tak terlihat, dan bahkan jantung buatan, sambil menggunakan istilah medis yang benar, yang baru bakal umum dipakai puluhan tahun kemudian. Jadi, setelah semua bukti yang luar biasa dan bikin bingung ini, kita balik lagi ke pertanyaan awal, apa sih yang sebenarnya terjadi sama Sergei Ponomarenko? Para skeptis bilang, ini cuma hoax yang dibikin super rumit atau cuma legenda urban, karena ceritanya emang terlalu fantastis. Tapi di sisi lain, kita punya bukti fisik, kamera, foto-foto, dan kesaksian Valentina yang konsisten. Dan yang paling bikin bingung, gimana coba kita ngejelasin hilangnya Sergei dari kamar yang terkunci rapat? Pada akhirnya, kasus Sergei Ponomarenko ini tetap jadi sebuah teka-teki besar. Sebuah hoax yang super rumit, delusi seorang pria, atau beneran ada semacam gangguan dalam jalinan waktu? Apapun jawaban Anda, ceritanya maksa kita buat bertanya, sebenarnya seberapa banyak sih yang kita tahu tentang realitas? Jawabannya mungkin masih ada di luar sana, di suatu tempat dalam waktu.